Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan dan salve. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Di video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Richardus Anicetus Pelo, calon guru penggerak Angkatan 9. Dari SMP Negeri 1 Atap Bilal, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan fasilitator saya Ibu Doharia Dwidoko serta pengajar praktik saya Ibu Rosalina Timo. Berikut kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi perilaku murid. Jika murid terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar murid menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan murid, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi mereka sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keempat, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif,
Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan. Yang saya pahami ternyata penghargaan memiliki dampak negatif bagi murid seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Hal ini merupakan pengetahuan baru di luar dugaan bagi saya. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contoh, saya menangani 2 murid yang sedang bertengkar dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan murid. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Namun hal yang harus diperbaiki oleh saya adalah posisi kontrol guru yang seharusnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya selalu dibayang-bayangi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Guru Bergerak Indonesia Maju.